Oke, selamat pagi. Apakah suara saya bisa terdengar? Pagi Pak, sudah terdengar. Sudah ya, sudah terdengar ya. Oke, jadi di layar tercantum chapter. Pagi Pak Sanggono. Oh, selamat pagi Pak Dendi. Oke, jadi hari ini kita ada 1 jam di layar tercantum chapter 12 tentang phase equilibrium, atau dalam bahasa Indonesianya itu kesetimbangan fasa. Kemudian pada minggu lalu kan udah diberikan tugas untuk menghitung, memplot diagram T terhadap X dan Y pada tekanan tertentu, atau P terhadap X dan Y pada temperatur tertentu. Nah, rencana saya sih hari ini kita akan melihat beberapa jenis kurva untuk nanti pada hari Jumat kita akan melakukan simulasi di Aspen HYSYS lagi, supaya Anda punya pengalaman ngitung secara manual kemarin dari tugas, kemudian nanti menghitungnya lewat simulator yang secara otomatis akan muncul di layar. Ya. Saya sudah melihat dari tugas yang masuk T09, tes T09 itu ada beragam, ada yang mengerjakannya pakai tulisan tangan, ada yang mengerjakannya menggunakan Excel. Nah, mungkin saya tunjukkan sebentar supaya semua terinformasi. Ini contohnya kalau pakai tangan seperti ini, diagram P terhadap X dan Y. Nah, biasakan kalau pakai tangan mengkurva ataupun pakai Excel, itu judul dari sumbu X-nya harus tercantum di sini. Kemudian kalau nulis tekanan P, itu juga nggak boleh hanya angka seperti ini, tapi P-nya dalam satuan apa. Kalau memang kilopascal, cantumkan P dalam kilopascal. Terus pastikan kalau itu tekanan terhadap komposisi X, misalnya ya, X1, temperatur harus tercantum. Ini udah betul tercantum temperatur. Nah, terus ini kalau ada legend istilahnya, jadi yang garis itu sebagai bubble point, kemudian yang titik-titik ini sebagai dew point. Selalu cantumkan di sini fasanya apa. Jadi kalau mau di sini fasa cair, cantumkan subcooled liquid, di sini superheated vapor, misalnya begitu. Kemudian di antara kedua kurva ini, yaitu di dalam kurva ini, itu adalah dua fasa, vapor dan liquid. Ini salah satu sampel aja saya ambil, kemudian ada lagi yang mengerjakannya menggunakan Excel. Kemudian Excel di PDF-kan. Ini hasilnya, bentar ya. Diagram P, X, Y untuk temperaturnya sekian. Jadi P-nya dalam kilopascal, X1 atau Y1-nya ada di sini. Nah, warna ini mencantumkan terhadap X1 merah, kemudian kalau yang biru itu terhadap Y1. Supaya jelas, cantumkan juga fasanya di sini. Ya, temperaturnya udah tercantum di sini dalam Kelvin maupun dalam Celsius. Yang di sebelah kanan ini adalah diagram temperatur terhadap X dan Y. Temperaturnya harus tercantum dalam satuan apa ini. Jadi jangan dibiarkan sebagai T saja. Sebelah kiri tadi kan kalau tekanan udah dituliskan kilopascal. Kok di sini T-nya harus dicantumkan dalam Kelvin atau dalam Celsius. Oke, apalagi ya yang penting. Nah, desimal kalau tidak diatur, biarkan aja desimalnya seperti ini. Tapi kalau diatur, pastikan ikuti. Kalau memang hanya boleh 1 desimal, nanti harus diformat untuk hasilnya 1 desimal, misalnya begitu. Ini perhitungan antara, terus X1, X2, Y1, Y2 untuk temperatur seperti ini, dan hasil P1, P2-nya.
Oke, sebelum saya lanjut, kalau ada pertanyaan terhadap tugas T9, silahkan. Tugas ini penting karena nanti Jumat rencananya mau melakukannya via simulator Aspen HYSYS. Oke, kalau belum ada, saya sekarang masuk ke, di minggu lalu, coding dari chapternya atau contohnya itu pakai chapter 10 karena Smith and Van Ness-nya edisi 6. Nah, hari ini kita di chapter 12 itu sebetulnya ekuivalen isinya. Ini diupdate saja lebih lengkap di chapter 12 kalau untuk yang edisi terakhir. Kemudian saya refresh bentar tentang prinsip kesetimbangan fasa. Jadi ini ada kurva PT, diagram PT. Di sini ada fasa padatan, di sini fasa liquid, di sini fasa vapor. Ini adalah temperatur kritikal dan tekanan kritikal, atau ini dinamakan titik kritis. Di area sini, di mana temperaturnya di atas temperatur kritikal, kita namakan gas. Kalau masih di sini, kita namakan vapor karena bisa dilakukan kondensasi dengan cara ditekan. Jadi vapor ini kalau dilakukan kompresi pada temperatur tetap, dia akan masuk ke sini sebagai cairan. Tapi kalau gas itu dilakukan kompresi ke atas sini, dia tidak akan bisa menjadi cairan. Daerah ini diberi nama supercritical region karena temperaturnya di atas temperatur kritik, tekanannya juga di atas tekanan kritikal. Nah, kurva ini dari nomor 2 ini menjadi C, sepanjang ini adalah kurva kesetimbangan uap dan cairan. Ada catatannya, itu adalah pure substance. Jadi kalau zatnya itu hanya metanol misalnya gitu, maka di sini uap metanol, di sini cairan metanol. Kalau yang seperti di tugas itu ada asetonitril misalnya chemicalnya, di sini uap dari asetonitril, di sini cairan dari asetonitril. Kalau murni pada temperatur tertentu, tekanannya tertentu. Kemudian saya ingin menunjukkan juga kita sudah melihat molar diagram yang ada kaitan dengan entalpi, tekanan, kemudian ada entropi, ada temperatur. Nah, saat itu masih ingat kan, ini molar diagramnya untuk H2O. Jadi nggak ada tulisan H2O-nya, tapi ini untuk H2O. Jadi di puncaknya ini adalah critical point, di mana tekanannya kita baca di sini itu critical pressure, kemudian temperaturnya kita baca ini critical temperature. Pressure dalam bar, temperature dalam harusnya tercantum dalam Celsius, ini ada tulisannya dalam Celsius. Oke. Nah, tujuan untuk saya tunjukkan dari kurva ini adalah kalau bentuk kurvanya molar diagram, di dalam kubah ini ada cairan, sebelah kiri mayoritas cairan bercampur dengan uap dalam kesetimbangan, sebelah kanan ini mayoritas uap. Kalau di luar ini, sebelah kanan namanya superheated vapor, kalau di luar kubah sebelah kiri ini namanya subcooled liquid. Artinya ini liquid yang tidak ada vapornya. Kalau di sini vapor yang tidak ada liquidnya. Kembali lagi kalau ke kondisi seperti ini sama. Di sini adalah liquid yang tidak ada vapornya. Kalau di sini vapor yang tidak ada liquidnya. Kalau di dalam kurva ini itu adalah campuran liquid dan vapor. Cuma kalau dengan diagram PT, kita tidak tahu lebih banyak vapornya atau lebih banyak liquidnya. Tapi prinsipnya itu liquid dan vapor bersama-sama. Oke, kemudian nanti kalau
bukan pure substance, diagram PT-nya akan berubah. Nah, di chapter 12 ini tercantum beberapa contoh. Saya akan langsung aja ke contoh yang phase envelope istilahnya. Bentar ya. Di sini. Ini ada diagram PT. Nah, zat yang ditinjau itu bukan zat murni. Kalau zat murni itu kurvanya tunggal tadi, diagram PT, kurva yang satu gini. Tapi kalau ada dua komponen atau lebih, maka bentuknya itu seperti ini, di mana di sebelah kiri itu adalah liquid, subcooled liquid. Di kurva yang di sininya itu adalah saturated liquid. Ini berakhir di sebuah titik kritis. Kemudian yang di sini itu saturated vapor, itu di kurvanya. Tulisan ini maksudnya adalah di kurvanya. Area kanan sini itu adalah vapor tanpa liquid. Jadi daerah sini adalah superheated vapor, daerah sini adalah subcooled liquid. Kemudian di kurvanya sendiri sampai titik kritis itu saturated liquid. Kemudian dari titik kritis sampai ke sini itu adalah saturated vapor. Diagramnya tekanan terhadap temperatur. Nah, detail dari kurva ini tercantum di sebentar ya, contoh 12.5 figurnya. Saya ingin semua mengerti benar tentang kurva ini. Ini diagram pressure terhadap temperature. Pressure dalam kilopascal, temperatur dalam Celsius. Kemudian dia menunjukkan dua zat murni. Zat murni yang pertama, yang rendah, tekanannya itu adalah C7H16. Ada yang ingat kalau C7 itu namanya apa ini? Ayo salah satu nyoba hidrokarbon ini namanya apa? Kalau CH4 kan etan. C2H6 itu etan. Kalau C7, yuk ada yang ingat? Heptana, Pak. Heptana, ya. Ini namanya adalah heptana. Ini kurva heptana murni 100%. Kemudian di sebelah kiri sini ada kurva etana. Karbonnya 2. C2H6. Etana murni ini. Terus ada tulisan C di sini, ini maksudnya critical point. Oke, sekarang pelan-pelan kalau saya tanya critical temperature dari heptana. Yuk, ada yang nyoba berapa critical temperature dari heptana? Kira-kira. Heptana ada di sini. Critical temperature-nya kita baca ke sini. Berapa ini kira-kira? Sekitar 270 ya, Pak. 270 Celsius ya. Oke. Terus kalau critical temperature dari etana. Ini kira-kira berapa ini? Yuk estimate. Ke sini. Gimana kalau 30 gitu? Boleh ya? Boleh. Kira-kira aja 30 Celsius. Oke. Sekarang ini adalah hasil campurannya. Kalau tadi murninya itu satu kurva, ini satu kurva. Hasil campurannya itu berbentuk semacam kubah seperti ini. Pelan-pelan kita ikuti. Ada 88,7 mol persen etana. Maksudnya sisanya adalah heptana. Berapa ini heptananya? Coba ayo. 100 kurangi 88,7 berapa heptana? 11,3. 11,3 mol persen dari C7 heptana.
88,7 mol persen dari C2 etana. Kurvanya kita ikuti, ini kurvanya. Ini terus sampai ke sini, terus turun sampai ke sini. Oke. Masih ingat tadi kalau garis yang sebelah kiri namanya saturated vapor atau saturated liquid ini? Ayo, ada yang ingat tadi? Sebelah kiri sini. Saturated liquid atau saturated vapor? Kok nggak ada yang ingat? Saturated Liquid ya Pak. liquid, iya. Kan tadi kalau sebelah kiri sini saturated liquid sampai titik kritis. Sebelah kiri sini namanya subcooled liquid. Saya lihat kurva yang 88 ini ya, 88,7. Kurva dari sini sampai ke kanan bawah sini namanya saturated vapor. Kalau saturated vapor itu ada dua fasa vapor dan fasa liquid. Mayoritasnya siapa? Kalau saturated vapor, mayoritasnya adalah vapor. Oke, ini saturated vapor. Sebelah kanan dari kurva saturated vapor, yaitu daerah sini, itu namanya superheated vapor. Ya. Di dalamnya, di dalam kubahnya, kalau kita hanya lihat yang 88,7 ini, di dalam kubahnya itu adalah campuran liquid dan vapor. Sama kalau areanya agak kanan, di dalam kubah tapi agak kanan, itu banyak vapornya. Kalau di dalam kubah tapi areanya agak kiri, itu banyak liquidnya. Kalau pas di kurva namanya saturated liquid. Kalau di dalamnya kubah dinamakan saturated liquid juga. Sebelah kanan sini saturated vapor, kalau pas kurvanya kita kasih nama saturated vapor juga. Sebelah kanannya superheated vapor. Sebelah kirinya subcooled liquid. Oke, sebelum saya lanjut sampai di sini ada pertanyaan terhadap yang kurva 88,7. Silahkan, kalau ada yang nggak mengerti, Anda harus tanya sekarang. Pak, izin bertanya sedikit. Iya, silakan. Yang untuk nggak cuma yang 88,7 sih Pak, yang lainnya Oke. juga itu titik Oke. kritisnya tuh yang di paling atas atau yang bersinggungan dengan garis putus-putus Pak? Oke, bagus. Jadi tadi kita selalu berpikir kalau tertinggi itu namanya titik kritis. Ya kan tadi contohnya soalnya yang molar diagram tadi kan kalau titik tertinggi titik kritis gitu. Nggak ada titik kritis di sini gitu kan ya. Tapi kalau di phase envelope titik kritis itu tidak selalu di puncaknya. Ya, diingat-ingat aja. Titik kritisnya nggak selalu di puncaknya. Terus gimana taunya titik kritisnya kan? Nah, itu secara eksperimen. Jadi nanti dilakukan di laboratorium ada vessel, ada bejana bertekanan, ada cairan dan uap, terus nanti diamati pada tekanan berapa, pada temperatur berapa terjadi critical point itu. Karena apa? Critical point itu menentukan berakhirnya tadi saturated liquid, terus lanjutannya adalah saturated vapor. Jadi tidak selalu di puncak, intinya begitu. Ya, oke. Menjawab pertanyaannya? Cukup menjawab Pak. Cukup menjawab ya. Sekarang ditanya soalnya. Di sini ini ada titik-titik, ini adalah kurva yang menghubungkan critical point. Ya, ini critical point-nya C2 etan. Ini critical point-nya C7 heptan. Gampang kan? Sekarang saya mau tanya, kalau kita punya phase envelope, ini namanya phase envelope tadi itu ya, yang ini, yaitu yang 26,5% mol etana. Heptananya C7-nya berapa ini persentasenya? 73,5. Itu C7. 26,5 mol persen itu C2. Jelas ya? Sekarang titik kritisnya itu ada di sini, bukan di puncaknya. Coba sekarang Anda ditanya,
temperatur kritis. Jangan temperatur kritis, tekanan kritis dari yang 26,5% mol itu di sini. Tekanan kritisnya berapa? Yuk silakan. Ada yang nyoba? Ayo, ada yang nyoba? Nggak ada salah, nggak ada benar ini. Soalnya orang baca ya bisa kira-kira sih. Ada yang mau nyoba? Halo, apakah suara saya masih didengar? Sekitar 240 Celcius, Pak. Oke, itu temperatur 240 Celcius, temperatur kritis, ya. Tekanan kritisnya berapa? Yuk. Tekanan kritis. Sekitar 5.000. Jangan sekitar. Persisnya. Di sini soalnya. Ya, di sini nih. Yuk, dikira-kira. Saya kalau suruh ngira-ngira 4.800 mungkin, ya. Tekanan yang di titik-titik ini, kan ada garis titik-titik ini. Tekanan kritis itu ada di sini, bukan 5.000. Ya, yang bersinggungan ini. Temperaturnya udah benar tadi kira-kira ya 240. Ya, 245 mungkin gitu. Tekanan kritisnya itu adalah 4.800. Kok bukan tekanan tertinggi? Bukan. Tekanan tertingginya 5.000. Jadi, tadi kalau ditanya, saturated liquid tadi kan yang ini kan, dia terus berakhirnya saturated liquid itu bukan di puncak sini, tapi di tekanan 4.800. Kemudian lanjutannya adalah kurva saturated vapor. Mulainya kurva saturated vapor di mana? Bukan di 5.000, tapi di 4.800 ini saturated vapor. Nanti kalau ujian komprehensif ataupun di ujian akhir semester, pastikan jangan sampai keliru. Apalagi kalau pilihan ganda, nanti pasti ada pilihan yang tekanan kritisnya adalah 5.000 atau tekanan kritisnya 4.800 atau tekanan kritisnya itu di sini misalnya 4.000. Nah, pastikan milihnya kalau seperti itu 4.800. Temperatur kritisnya sekitar 245 tadi. Oke, sampai di sini ada pertanyaan. Anda harus tanya kalau nggak ngerti. Bedanya temperatur kritis, tekanan kritis dengan temperatur atau tekanan tertinggi. Oke, jelas ya? Sekarang saya tanya, tekanan tertinggi dari phase envelope yang ini, berapa tekanan tertingginya? Ya di sini, 5.000. Kalau temperatur tertinggi dari phase envelope ini, berapa coba temperatur tertinggi? Kita baca ini temperaturnya, 250. Jadi ada tekanan tertinggi, ada temperatur tertinggi, ada tekanan kritis dan temperatur kritis. Nah, kalau temperatur tertinggi itu ada di sini, itu dikasih nama Cry-Condensatherm. Jadi nanti dibaca di bawahnya sini ada istilahnya Cry-Condensatherm dan Cry-Condensbar. Sebetulnya kata-katanya cry itu adalah karena critical, serm itu karena temperatur. Oke, jadi kalau ini Cry-Condensatherm-nya adalah 250 Celcius. Yang kurva ini Cry-Condensbar itu adalah 5.000 kilopascal. Critical temperature dari kurva yang ini adalah 245 Celcius. Critical pressure dari kurva yang ini sekitar 4.800 kilopascal. Oke, sampai di sini Anda harus sudah bisa membedakan critical temperature, critical pressure dengan Cry-Condensatherm dan Cry-Condensbar. Cry-Condensatherm itu adalah temperatur tertingginya, Cry-Condensbar adalah tekanan tertingginya.
Oke, sekarang saya mau tanya untuk kurva yang lain, yaitu kurva yang 77,1 mol persen. Kurvanya itu ini. Ini phase envelope dari 77,1. Oke, sekarang Anda ditanya berapa Crickondon bar dari yang 77,1% C2. Yuk, ada yang nyoba berapa Crickondon bar-nya? Ini. Yuk, silakan ada yang nyoba. Nggak ada yang mau nyoba ini? Crickondon bar berapa? Untuk 77,1 mol persen etan. Kalau nggak ada yang nyoba, sekarang ditunjuk. Khairul, berapa nilainya? Iya, Pak. Berapa Crickondon bar dari kurva yang ini? Temperatur tertingginya ya, Pak, berarti. Salah. Bar itu kan apa? Kalau bar tekanan kan ya? Yang P tertinggi. Oke. Tekanan tertinggi berapa? Crickondon bar dari yang ini. 790. 7.900. 7.900. Satuannya? Satuannya apa? PA. Kilopascal. Nah, sekarang Crickondon Serm. Kalau Serm itu apa? Temperatur. Coba dikira-kira Crickondon Serm berapa ini? Kurva ini. Temperatur tertingginya. Caranya gimana? 200. Yang paling kanan sini. 200 berapa? 20. 220 boleh. Satuannya? Celsius. Oke, bagus. Sekarang kalau ditanya critical temperature-nya berapa? Kurva yang ini. Sini. 7.500. Temperature. Critical temperature. Baca ke sini. 190. Ya, betul. Critical pressure-nya berapa? 7.500. Boleh, 7.300, 7.500. Oke? Dah. Terima kasih. Sampai di sini ada pertanyaan. Silahkan. Ini jelas banget sih. Tinggal cara bacanya aja. Oke ya. Jadi ini ada contohnya kalau komposisi 88,7, ini komposisi yang 77,1, ini komposisi yang 58,7, phase envelope-nya, ini phase envelope yang komposisi 26,5. Nah, ini kan cuma ada 1, 2, 3, 4 komposisi, kita namakan biner karena 2 komponen. Ini bisa dibuat lebih banyak lagi. Antara 88 sama 77, mau dibikin 84, ada. Mau dibikin 83,9, ada. Mau dibikin 81,5, ada. Jadi banyak banget. Semua titik kritis dari masing-masing phase envelope itu dihubungkan nanti dengan kurva yang titik-titik putus-putus ini. Nah, ini adalah kurva yang menghubungkan critical point dari semua kombinasi. Ini kan dikombinasi. Ada yang 88, ada yang 77, ada yang 75, ada yang 60. Itu berbagai kombinasi. Titik kritisnya dihubungkan. Ini namanya adalah critical locus. Adalah kurva yang menghubungkan titik-titik kritis. Bukan menghubungkan tekanan tertinggi. Ya. Terus kalau kita nyampur C2 etan dengan C7, tadi kan tekanan ini 5.000 tekanan kritisnya.
Kalau ini tekanan kritisnya kan sekitar 2.800. 5.000 dicampur 2.800 tekanannya kita bicara. Kalau ada kombinasi kan mestinya tekanannya itu di antara 5.000 dan 2.800. Misalnya kalau kita punya 50% etan dan 50% heptan. Harapan kita kan kira-kira temperatur kritikalnya mungkin ya di sekitar sini 3.500-an gitu. Ternyata tidak. Ternyata critical point-nya itu bisa setinggi ini. Nah, puncaknya itu ada di titik M, puncak tekanan ini. Ini adalah temperatur tertinggi dari kombinasi, berbagai kombinasi antara C2 etan dengan C7 heptan. Nah, nanti pada saat Anda dihadapkan dengan simulator Aspen HYSYS, komposisi ini tidak hanya biner, bisa juga 3 komponen. Contohnya, C7-nya itu 30%, C2-nya 30%, kemudian nanti ada C5 40%, jadi totalnya 100% ya. Kurvanya seperti apa? Bentuk kurvanya juga mirip seperti ini, ada phase envelope gini. Ya, itu tadi kalau 3 komponen. Kalau ada 4 komponen seperti apa? Contohnya, kalau C2 itu 25%, C7-nya 25%, kemudian ada C5 25%, kemudian C6 25%, jadi totalnya 100%. Nanti akan terbentuk juga berbagai phase envelope seperti ini. Dan masing-masing phase envelope itu tergantung pada komposisi kombinasi dari berbagai komponen tadi. Nanti akan ada critical locus-nya juga seperti ini. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Silahkan kalau ada yang mau tanya. Oke, kalau belum ada pertanyaan, kenapa sih kita perlu ngerti tentang phase envelope? Karena ini kaitannya dengan nanti kalau kita perlu melakukan operasi destilasi. Kalau harus memisahkan C2 dengan C7 untuk sebuah campuran yang mayoritasnya etan, misalnya 88,7 etan, kita diminta untuk menghasilkan etana murni dan C7 heptana murni. Kita harus mengoperasikan nanti pada temperatur berapa atau pada tekanan berapa destilasinya. Nah, itu menggunakan phase envelope ini. Ya. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, saya akan ke salah satu kurva yang lainnya, diagram PT. Bentar ya, ini saya tunjukkan. Kita tadi sudah melihat yang ini. Profilnya tadi, saturated liquid itu berakhir di titik kritis C. Kemudian saturated vapor berakhir di dimulainya di C juga, berakhirnya di sebelah kanan sini. Kemudian ini tadi critical locus, masih ingat kan? Ada. Kemudian ada MT, itu adalah temperatur maksimum. Jadi ini crycondenser. Temperatur maksimumnya dibaca di sini. Ada MP, MT itu adalah maximum pressure atau cryconden bar. Cryconden bar dibacanya kemana? Dibacanya ke sebelah kiri sini, tekanannya berapa. Oke, nah kemudian di dalam phase envelope itu, nanti di dalam simulasi HYSYS akan muncul berbagai quality line. 0,1, 0,2, 0,3, 0,4, dan seterusnya. 0,9 di daerah sini, dan 1,0. Apa itu artinya? Itu adalah komposisi cairan dan uap. Kalau 1,0 itu cairan 100%. Kalau 0,0 itu uap 100%. Kalau 0,1 itu adalah 10% cairan, 90% vapor. Oke. Nah, ini persennya persen apa?
massa, mol, ataukah volume, itu ada perjanjiannya. Fraksi yang ada di sini atau persentase yang ada di sini itu adalah persentase mol atau fraksi mol. Ya. Bukan dalam massa, tapi dalam mol. Nanti kalau perlu diubah ke massa, ya tinggal dicarikan data density untuk bisa dari fraksi mol menjadi fraksi massa. Oke, sampai di sini ada pertanyaan, silahkan. Oke, ini tadi contoh dari kalau C1 itu metan, ini murni, itu kalau C2 itu adalah etana. Kemudian yang ini adalah kombinasi dari etana dan metana. Jadi yang ini lebih kaya metana, kalau yang di bawah sini lebih kaya etana. Kurvanya, kalau tadi semuanya dibuat sebagai kurva, kalau di sini ada yang titik-titik, yaitu saturated vapor-nya, kemudian yang solidnya ini adalah saturated liquid. Jadi ini phase envelope, kalau yang ini saturated liquid, kemudian yang di sini saturated vapor. Nanti di simulasi Aspen HYSYS warnanya akan berbeda. Yang satu warnanya biru, yang satu warna merah, seperti itu. Ya. Oke, sampai di sini ada pertanyaan. Silahkan kalau ada yang mau tanya. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, detail tentang cry-condenser, cry-condensed bar itu ada di deskripsi ini. Terus ada satu lagi yang namanya fenomena retrograde condensation, kondensasi retrograde. Itu contohnya ada di garis yang ini. Jadi pelan-pelan saya akan jelaskan supaya Anda nanti mengerti prinsip dari retrograde condensation. Ini diagram PT. Di sini fasanya vapor. Di sini fasanya liquid. Kalau kita punya titik di sini, saya mau tanya, fasanya vapor atau liquid? Yuk silahkan, ada yang nyoba. Titik ini, yang sedang bergerak ini, vapor atau liquid ini? Gak ada yang mau nyoba? Ini fasanya adalah supercritical karena temperatur dan tekanannya di atas C. Oke. Pada saat kondisi supercritical, kita turunkan tekanannya masuk ke F. Saya mau tanya, di titik F ini, namanya saturated liquid atau saturated vapor? Yuk, silakan. Ada yang nyoba? Titik F. Amartya Benigna, yuk. Apa ini tadi F ini? Saturated liquid atau saturated vapor? Amartya? Oh, nggak ada ya di tempatnya. Oke, coba Eliana. Eliana, ada di tempat? Pak. Ya, F itu liquid vapor, campuran liquid, campuran vapor. Dia mayoritasnya liquid atau vapor? F ini. Campuran mungkin, Pak. Campuran. Kan tadi udah dikasih tahu kalau dalam kurva, di kurvanya itu campuran. Kalau daerah sini saturated liquid, kalau daerah sini saturated vapor. Jadi campuran, lebih banyak vapornya atau lebih banyak liquidnya kalau di sini? Liquid. Salah. Kan tadi kalau ada titik kritik, sesudah titik kritik ke kanan ini terus sampai sini saturated vapor. Kalau dikasih nama vapor udah pasti mayoritasnya vapor. Liquidnya dikit. Ya. Kalau
critical point ini ke sebelah kiri sini, namanya saturated liquid. Itu mayoritasnya siapa? Liquid. Ada vapornya dikit. Ya, jadi F itu saturated vapor. Terus saya mau tanya, kalau dari F menjadi G, lebih banyak vapornya F atau lebih banyak vapornya G? Yuk coba dijawab. Antara F sama G. Mayoritasnya adalah vapor. Tapi antara F dan G ini, kalau ditanya vapornya lebih banyak F atau lebih banyak G? Ini lihat ini, ada garis quality namanya. Ada 20%, maksudnya ini 20% dari liquid, 80%-nya adalah vapor di titik G ini. Kalau F ini hampir 100% itu vapor. Oke, jadi lebih sedikit liquidnya yang mana? Coba ayo kalau ditanya, dibalik-balik nih soalnya. Antara F sama G, liquidnya lebih sedikit yang mana? Yuk Eliana. Yang F. Yang F liquidnya lebih sedikit, vapornya lebih banyak. Yang G itu liquidnya udah 20%. Kalau F liquidnya mungkin cuma 1%, 2%. Oke ya, terus lanjut saya mau tanya kalau ke H. Lebih banyak liquidnya atau lebih banyak vapornya? Ayo dijawab. Vapor. Vapor, benar. Udah pasti benar namanya saturated vapor soalnya kurva ini kan ya. Jadi tadinya di sini masih ingat tadi supercritical. Supercritical itu seperti gas. Terus di F ini banyak vapornya. Terus di G vapornya berkurang. Tekanannya diturunkan, vapornya berkurang. Diturunkan lagi, vapornya bertambah. Biasanya kalau tekanan diturunkan, itu dari liquid menjadi vapor. Dari sini liquid menjadi vapor. Tapi kalau dari vapor menjadi liquid itu tidak umum. Kalau diturunkan tekanannya, dalam piston kita punya vapor, diturunkan tekanannya, apakah dia akan kondensasi? Enggak, sebetulnya gitu. Nah, jadi antara F ke G, G ke H, itu yang dikasih istilah retrograde condensation. Terjadi kondensasi. Mestinya diturunkan tekanannya, kalau punya cairan akan menjadi uap. Betul ini, dari cairan akan menjadi uap. Biasa itu, kalau dalam piston, ada cairan, diturunkan tekanannya, dia menjadi uap. Tapi kalau ada uap, diturunkan tekanan menjadi cairan, itu tidak biasa. Jadi ini dari F ke G itulah retrograde condensation. Jadi seperti anomali. Penurunan ini mestinya uapnya yang bertambah, tapi yang terjadi dari F ke G itu cairannya yang bertambah. Oke, nanti pada saat ujian Anda akan ditanya soalnya retrograde condensation terjadi antara tekanan berapa dan berapa, atau terjadi antara temperatur berapa dan berapa untuk sebuah temperatur tertentu atau untuk sebuah tekanan tertentu. Oke, sampai di sini ada pertanyaan, silahkan. Oke, jelas ya. Ini tadi urusan critical point, urusan phase envelope, urusan retrograde condensation. Anda udah lihat semua dan sudah mengerti berbagai komposisinya. Nah, kalau ini kurva Y adalah fraksi mol dari uapnya, kalau ini fraksi mol dari cairannya. Untuk berbagai tekanan. Ini ada tekanan 1380, ada tekanan 2700, ada tekanan 4000 dan seterusnya. Ya. Sama ini nanti kalau ujian ditanya kalau kita punya pada tekanan 5500 bukan 5520 misalnya. Jadi kita harus estimate
Di antaranya sini ada campuran etan dan heptan. Terus Anda ditanya berapa komposisi cairannya kalau komposisi uapnya tertentu, misalnya gitu. Jadi nanti akan dibaca dari sini untuk dibaca komposisi cairan. Gitu. Ya, oke. Ini juga sama, pressure terhadap temperature untuk berbagai komposisi. Zatnya ini adalah metanol dan bensin. Komposisinya ada di sini. Ini prosentase mol 69%, sisanya adalah 30%. Jadi kalau ini tercantum mol persennya metanol 69%, maka yang 31%-nya itu adalah bensin. Oke. Terus kalau ditanya temperatur tertentu, misalnya 250, berapa tekanannya untuk saturated vapor-nya, misalnya kita baca ke kiri. Oke, gampang ini sebetulnya. Cukup prinsipnya mengerti, udah langsung nanti akan bisa membacanya. Terus tadi yang ujung-ujung itu selalu zat murni. Kalau di sini ini zat murni, yang di sini juga zat murni. Kalau ditanya, saya mau tanya ini, kalau ini zat murninya yang ini adalah metanol atau bensin. Ayo silahkan ada yang nyoba. Yang ini metanol atau bensin. Yuk Hamzah, silahkan nyoba. Halo Hamzah. Hamzah, Falihi. Oke, nggak respons. Edsel Tama. Ya, Edsel. Ya, Pak. Anda ditanya, ini 0%. Ini tuh kurva yang menyatakan metanol atau bensin. Ini zat murni ada 0%, ini zat murni 100%. Ini zat murni, ini zat murni. Yang ini mewakili bensin atau mewakili metanol? Berarti kalau 0% tuh bensin ya? Kalau gimana nih? Coba. Kalau 0% metanol itu ini 0% metanol. Bensin murni kalau itu. Jadi bensin murni. Oke ya. Udah, gunakan akal sehat aja pokoknya. Jadi nggak usah susah-susah. Ini udah kebaca di sini, dia hanya metanol dan bensin. Jadi kalau 0% itu adalah 0% dari metanol, yaitu bensin. Kalau yang ini yang metanol murni, terus ini kombinasinya. Oke? Ya. Kemudian kalau ditanya critical locus tadi, ini critical point, dihubungkan semuanya. Gitu. Oke? Dah. Sebelum kita berpisah sampai di sini ada pertanyaan, silahkan kalau ada yang mau tanya. Oke, berikutnya adalah yang diagram PXY, ada yang natural biasa, ada yang pakai azeotrope. Nanti akan saya lanjutkan mungkin di hari Jumat sebelum simulasi. Di sini diagram P terhadap XY, ada yang azeotrope minimum seperti ini, ada azeotrope yang maksimum seperti ini. Nanti cara membacanya juga akan diajarin. Ini diagram T, temperatur, itu juga ada yang reguler, ada yang pakai azeotrope maksimum, ada yang pakai azeotrope minimum seperti ini. Oke, dengan demikian pertemuan hari ini saya tutup. Kita akan ketemu lagi nanti di hari Jumat. Siap-siap kalau hari Jumat selalu ada tugas, ada tes. Jadi nanti kalau nggak ada halangan apapun, hari Jumat direncanakan akan simulasi.
Spanensis. Oke, dengan demikian pertemuan pagi ini saya tutup. Terima kasih dan selamat pagi. Oke. Pagi semua. Terima Oke, kasih, Pak. yuk. Terima kasih, Pak. Terima Terima kasih, Pak. kasih. Yuk.